Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di atas genteng. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara yang ganteng. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendatangkan rahmat. Amin. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Bapak-bapak semuanya sehat? Acara malam ini terselenggara karena orang Samarinda rajin bersilaturahim. Nampaknya yang tegak berdiri di hadapan ini Ustadz Abdul Somad, tapi ternyata yang paling rapuh, yang paling lemah ini yang di depan. Tapi yang paling kuat, yang paling perkasa itu yang di belakang. Sama seperti filosofi tiang pentas kita. Cobalah lihat dari depan tiang pentas ini. Nampak ada bintang warna kuning, ada biru. Tapi cobalah lihat dari belakang. Di belakang ada besi yang keras. Ada rantai besi yang gagah perkasa. Tapi yang tampil ke depan adalah plastik yang lembut. Begitu juga dengan malam ini, yang menampil di depan ini yang paling lembut. Inilah Ustaz Somad. Di belakang ini ada orang-orang yang kuat, yang gagah perkasa, orang-orang yang hebat. Siapa mereka? Tertulis di atas. Grup Studio K7, Energi Kebaikan Umat, Rumah Taibah, Seker Mania Kalimantan Timur, Ahbabul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ikatan Alumni Azhar Internasional, pengelola Stadion Madia Sempaja, Syariah Mandiri, CIMB Niaga Mandiri Syariah, Bank Kaltim Tara Syariah, dan satu lagi Friends. Nah, ini semua yang kuat-kuat, yang kokoh-kokoh, maka acara ini terselenggara. Mudah-mudahan penyelenggara ini tetap bersilaturahim sampai akhir hayat, insyaallah. Amin. Abdul Somad malam ini bersuara, suaranya lantang menggelegar sampai ke belakang. Itu karena siapa? Karena mereka yang di depan ini, mereka yang mengatur suara ini. Coba andai mereka hasad, dengki, busuk hati, lalu mereka buat kita kerjain Ustaz Somad malam ini. Assalamualaikum, tiba-tiba mati. Yang di belakang sana bisa melihat dengan mata yang terang mana ustadznya, padahal jauh ke depan. Kenapa mereka bisa melihat? Ada saudara kita yang rajin bersilaturahim. Mereka buat layar monitor di belakang. Berapa layar? 1, 2, 3, tak terhitung, kanan, kiri, depan, belakang. Andai tidak ada layar, gimana saya bisa ceramah tausiah malam ini? Oleh sebab itu maka kalau ada orang yang one man show, one man, satu orang tampil sendirian, merasa tidak perlu dengan orang lain, yang penting saya, maka orang ini sesungguhnya dia sudah memutus tali silaturahim. Bisakah kita memutus tali silaturahim? La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Itulah maka malam ini judul besar kita adalah indahnya silaturahim. Maka setelah silaturahim kita terkait indah berjalan malam ini, Abdul Somad akan menyampaikan tausiah 60 menit. Setelah itu akan ada tanya jawab 30 menit. Setelah itu kita akan pulang ke rumah masing-masing. Jangan pulang ke rumah mantan. Di malam libur, malam Ahad. Di tempat lain malam libur mabuk sampai pagi. Di tempat lain malam libur pacaran di tepi pantai. Di tempat lain malam libur dugem, duduk sambil gemetar. Tapi di Samarinda malam libur justru orang majelis zikir bersama Ahbabul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mendengarkan suara Qari Al-Ustaz Syahrani, juara musabaqah tilawatil Quran nasional di Medan, Sumatera Utara. Duduk bersama para habaib, para ulama, tuan imam, tuan guru, para doktor, alumni Al-Azhar. Ini semua kebaikan-kebaikan. Selama kita duduk di majelis ilmu ini, majelis salawat ini, majelis ta'lim ini, majelis barakah ini, maka turunlah rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang anaknya hilang, mudah-mudahan ketemu, cepat pulang. Begitu juga dengan yang suaminya dilarikan pelakor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya andai tidak hadir dalam silaturahim malam ini, maka tentu tidak bertatap muka dengan Bapak Wali, dengan Bapak Gubernur diwakili oleh Bapak Kabak Kesra, tidak bersilaturahim dengan Ketua PT Taiba, penyelenggara umroh dan haji khusus. Alhamdulillah hadir pula malam ini Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak polisi mengawal saya dari sejak airport sampai hotel, sampai pintu hotel, sampai masuk pintu kamar hotel, pakai seragam polisi. Sehingga saya pun curiga, jangan-jangan Samarinda sedang tidak aman. Ada apa gerangan? Siapa yang mau menyerang Ustaz Abdul Somad? Kenapa perlu dipakai pagar begini keliling? Apakah orang Samarinda ini radikal? Tidak. Tepuk tangan radikal. Orang Samarinda baik, rendah hati dan tawadhu. Lalu kenapa perlu dipasang pagar? Karena orang Samarinda terlalu cinta kepada habaib dan ulama. Orang Samarinda terlampau sayang kepada ustaz. Dan biasanya orang kata pepatah, al-hubbu yu'mi wa yusib. Cinta membuat orang buta, cinta membuat orang peka dan tuli. Kalau sudah terlalu cinta, tak lagi nampak mata, sehingga dia tarik tangan ustaz, dia sangka ustaz itu perkasa, rupanya kurus. Jadi Bapak Ibu paham kenapa mesti banyak polisi dan tentara, mengapa harus ada Satpol PP, mengapa mesti dipagar, karena menghindari serangan mak-mak garis keras. Hati mereka lembut. Dari hati yang lembut inilah lahir anak-anak yang baik-baik, generasi pemuda Islami yang gemar bersilaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yang difahami dalam silaturahim adalah bahwa kita berasal dari asal yang sama, tinggal di atas muka bumi yang sama, menyembah Allah yang sama, dan kita akan mati menuju surga yang sama, akan bersama dengan Habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus difahami dengan baik, karena ada orang merasa tidak berasal dari yang sama. Kalau orang tidak berasal dari yang sama, dia susah untuk bersilaturahim. Oleh sebab itu tadi Ustadz kita mengajak kita semuanya mengangkatkan tangan ke atas, salam kiri, salam ke kanan. Mengapa ringan tangan yang bersalam ke kanan, bersalam ke kiri? Karena dia merasa sama. Bapak Wali mengulurkan tangan ke saya karena beliau merasa sama. Padahal derajatnya tinggi, beliau wali kota, saya wali murid. Padahal derajatnya beliau, titelnya MSI, Master segala ilmu, saya LCMA. Oleh sebab itu maka mengapa beliau ringan saja mengulurkan tangan? Karena menganggap kita berasal dari asal yang sama, bahwa kita semua di Samarinda ini dari Nabi Adam. Adam dari tanah, kembali ke dalam tanah, akan dikubur, ditimpa tanah, dan akan dimakan cacing. Ngaku semua. Oleh sebab itu jangan aku, jangan sombong. Semua yang hadir ini semuanya dari tanah. Tapi karena dia merasa tidak dari tanah, dia merasa lebih mulia, dia merasa lebih terhormat, dia merasa lebih tinggi dan lebih hebat. Maka apa kata dia? Khalaqtani min nar. Aku dari api yang merah menyala, tinggi. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah, hitam, busuk, bau, rendah, diinjak tapak kaki. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Maka nanti kalau engkau lihat ada saudaramu, tetanggamu, kawanmu, teman sekantormu, sombong, tidak mau mengulurkan tangan, ketika kau ajak salaman, aku lebih baik daripada kamu. Ini iblis. Iblis yang berkata, aku lebih baik daripada Adam. Aku dari api, dia dari tanah. Kita semua yang ada di majelis ini dari tanah. Betul? Kalau memang dari tanah, kenapa sifatnya beda Pak Ustaz? Itu tetangga saya sombong minta ampun. Dia dari tanah juga, cuman dari tanah sengketa.
Tapi jangan sampai ini dijadikan alat untuk menunjuk besok pagi. Ternyata memang betul kata Ustadz tadi malam, memang kaulah tanah sengketa. Jangan, karena ketika kita tunjuk orang lain satu ke ujung hidungnya, engkau tanah sengketa, sesungguhnya 4 jari itu mengarah ke kita. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, la talmizu anfusakum, jangan hina dirimu. Jangan hina, jangan olok-olok, jangan jatuhkan dirimu. Mana ada orang mau menghina dirinya sendiri? Mengapa dalam ayat ini dikatakan jangan hina dirimu? Karena ketika engkau menghina tetanggamu, menghina saudaramu, menghina kawanmu, sesungguhnya engkau sedang menghinakan dirimu sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang merasakan perasaan orang lain. Amin. Saya, kalau ada orang berdiri di sini, tentu saya sakit hati karena dia dibelakangi, membelakangi, tidak hormat, tidak sopan. Begitu juga lah perasaan saudaraku yang sedang di belakang. Mereka imam, mereka doktor, kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo Mesir. Mengapa Ustaz Abdul Somad berani membelakangi mereka? Tidakkah engkau merasakan perasaan mereka, wahai Abdul Somad? Aku merasakan perasaan mereka. Mengapa engkau membelakangi mereka? Kalau aku maju ke depan, pentasnya terbatas. Kalau aku mundur ke belakang, jamaah tidak melihat. Win-win solution, jalan tengah. Sebelum maju ke depan, angkat tangan, mohon izin dulu. Maka saya begini tadi. Dan semuanya memberi izin, mereka mengaku. Artinya silakan. Andai ada di antara mereka mengatakan, tidak. Tidak mungkin saya berani. Ini adalah senior-senior saya. Senior artinya kakak kelas. Ustadz Haji Yuliansah LCMA berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir dari Samarinda tahun 1996. Saya 1998. Jadi beliau senior saya, kakak kelas 2 tahun. Kakak kelas atas itu namanya senior, bukan senang istri orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadir malam ini lebih kurang 40 anggota alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Dari mulai yang LC, MA, doktor, dari mulai yang ustadz, guru besar, sampai dosen, sampai macam-macam. Dan saya diminta untuk tausiah di hadapan mereka. Maka Bapak Ibu jangan heran kalau malam ini Ustadz Somad ceramah tidak seperti biasanya. Kenapa tadi malam Ustadz waktu di Samarinda kelihatan seperti dai cilik yang sedang dinilai? Karena di belakang saya ada senior-senior saya. Maka saya tidak memandang ke belakang. Kalau saya lihat ke belakang, bahan saya hilang. Para habaib, keturunan Rasulullah SAW, mengalir darah Nabi dalam badan mereka. Kenapa Abdul Somad berani membelakangi mereka? Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, pemuda-pemuda penghuni surga. Pemimpinnya adalah Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Mereka punya keturunan-keturunan. Keturunan Sayyidina Al-Hasan dipanggil Sayyid, keturunan Sayyidina Al-Husain dipanggil Syarif, yang perempuan syarifah. Dan ini adalah orang baik-baik. Orang-orang yang dalam badan mereka tidak hanya ada ayat-ayat Al-Quran dalam kepala mereka, tidak hanya hadis-hadis Nabi keluar dari mulut mereka, tapi darah mereka tercium darah Al-Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita sedang bersilaturahim dengan para habaib. An asila ila qarabati Rasulillah, bersilaturahim dengan kerabat Rasulullah, dengan para cucu cicit keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada bersilaturahim dengan kerabatku sendiri. Begitu ucapan Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq yang diriwayatkan dalam hadis kitab Sahih Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Ada orang yang dalam dirinya mengalir darah Nabi, tapi ada orang dalam dirinya tak ada mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tetap disebut pewaris Nabi, bukan pewaris darahnya, tapi mereka pewaris ilmunya. Itulah para alim ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Mudah-mudahan kita tetap menjadi pecinta para habaib. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai para ulama, yang meneruskan syariat agama Islam sampai akhir hayat di kandung badan, sampai kita semuanya mati. Apa kata Allah? Wala tamutunna, jangan kamu mati, jangan sampai rohmu keluar dari jasad, illa melainkan wa antum muslimun, kamu semuanya dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau satu orang laki-laki baik, bahasa Arabnya Thayyib. Kalau perempuan Thayyibah. Nama kota Al-Madinah Thayyibah, Thayyibah, Thayyibah. Makanya dipanggil ya Thayyibah. Ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya dawal ayana ashtaqna li wal hawa nadana wal hawa nadana. Ya Thayyibah, wahai kota Al-Madinah Al-Munawwarah, istaqna lek, kami rindu kepadamu. Ya nawal, ya dawal anana, wahai engkau yang mengobati yang sakit di antara kami, rindu hati kita. Mudah-mudahan kerinduan kita ini diobati dengan diberi rezeki yang halal sampai ke makam Rasulullah SAW. Bisa kita berhaji ke Baitullah selamat sentosa sampai pulang ke negeri Samarinda insyaallah. Amin. Tapi mendengar pernyataan Bapak Gubernur tadi, saya mendengarnya ngeri-ngeri sedap. 2041 baru berangkat. Malaikat maut datang 2040. Jangan putus asa. Kenapa? Karena dalam Islam kita diajarkan berusaha. Setelah berusaha bertawakal. Setelah itu serahkan kepada Allah. Banyak-banyak berdoa. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah, haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita malam ini bersilaturahim, apa gerakan berikutnya? What's next? Apalagi yang perlu kita lakukan setelah silaturahim? Setelah kita berhubungan baik, salam kiri dan salam kanan, maka mulai belanja kepada saudara-saudara kita supaya uangnya itu jangan pergi ke tempat yang lain. Setuju? Contohnya mana? Nih, Ustaz Abdul Somad malam ini pakai produk sendiri, Samarinda punya, pakai batik buatan orang Kalimantan Timur. Takbir. Hai yang menonton acara ini dari Sabang sampai Merauke, yang belum silakan subscribe, like and share. Apa yang ingin Ustaz sampaikan? Mungkin yang menjahit baju ini adalah janda tua, suaminya meninggal, anaknya yatim, ekonominya terbatas, dia tidak bisa dapat santunan. Tapi dengan dia menjahit baju, dijual, dipakai, dibeli, maka bangkitlah ekonomi umat. Engkau kaya bukan karena tasmu kulit buaya, engkau kaya bukan karena kau pakai produk luar negeri. Mereka itu cari makan. Mereka yang di luar negeri itu buka usaha bukan mau cari makan, cari kaya. Mereka mau beli apartemen, mereka mau beli mobil mewah. Tapi yang menjahit baju ini adalah anak bangsamu, orang kampung halamanmu, untuk makan anaknya, untuk sekolahnya. Oleh sebab itu, wahai ibu-ibu yang suka shopping ke luar negeri, saya tidak melarang kamu shopping, silakan. Tapi sekali kemarin cukuplah, jangan ulang lagi. Di masa akan datang mulailah belanja ke kampung-kampung, bangkitkan ekonomi umat. Kenapa ketika kau pergi ke rumah makan yang mewah, bukan main dermawannya engkau? Berapa hitungannya semua? 1.050.000 bu. Ini 1.100.000. Kembaliannya ambil aja kan. Saya uang 50.000 nggak lihat lagi, ambil aja. Di rumah makan mewah, orang mau cari kaya, engkau katakan 50.000 nggak ada harganya, ambil aja, ambil. Tapi begitu engkau belanja ke pasar tradisional yang miskin, penjualnya susah, dia jual, bu, tolong beli ini ikan 20.000, sudah siang belum juga laku, 2.000 aja ya. Kenapa di rumah makan mewah yang 50.000 kau katakan tidak harganya? Kenapa di tempat pasar tradisional penjualnya miskin susah melarat, dia jualan hanya untuk sesuap nasi, untuk bayar uang sekolah anak, anaknya 3 bulan tidak bisa sekolah, tidak bisa ikut ujian karena dilarang kepala sekolah. Tapi kemudian engkau berkata menawarnya minta ampun. Jadi kalau ada orang jualan 20.000 ditawar 2.000, ini sebetulnya nawar apa membunuh? Oleh sebab itu maka setelah bersilaturahim, bangkitkan ekonomi umat, berangkat bangkitkan lagi. Ini Ustaz Abdul Somad anti kebinekaan. Kita kan ada macam-macam suku dan bangsa agama. Kira-kira kalau saya ngajak umat Islam belanja ke warung muslim untuk membangkitkan ekonomi umat, apakah salah yang saya sampaikan? Tidak. Saya cuma ingin umat ini ekonominya mapan, ekonominya kuat. Karena Nabi mengajarkan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat ekonominya. Khairan, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong itu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Oleh sebab itu maka dalam ayat Al-Quran dikatakan idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah melaksanakan salat, jangan hanya duduk berpangku tangan. Fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Yang punya tanah, tanam sawit, tanam karet, tanam palawija, tanam kacang, tanam jagung. Setelah itu juallah. Seorang muslim yang baik adalah yang kasar tapak kanannya, dicium tangannya. Nabi mencium tapak tangannya karena tangan itu tangan penghuni surga, karena dia mencari makanan yang halal. Di ayyah tatiba ahadukum, di antara kamu ada yang mencari kayu bakar, dia ambil kampak, pergi dia ke hutan, dia potong kayu bakar, lalu dia ikat, dia pikul, dia bawa ke pasar, dia jual, melepuh tangannya, lecet, kapalan, kasar, lebih baik daripada dia memakan yang haram. Tidak jelas hasilnya. Makanya dikatakan kulu, makanlah, wasrabu, minumlah, min thayyibat, thayyib, yang baik-baik. Dulu dalam bahasa Arab thayyib itu artinya baik, sekarang berubah, thayyib nggak pulang-pulang. Kita ini selalu mengartikan yang salah, padahal itu adalah ajaran agama kita. Ketika qari kita tadi Ustaz Sahroni baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Thayyib, thayyib. Kalau orang ngerti bang maksudnya thayyib, suaranya bagus, thayyib, lagunya bagus, thayyib, tajwidnya bagus. Yang nggak ngerti thayyib, ya udah pulang kok Pak Ustaz. Makanya ngaji. Orang Samarinda ngaji. Sebelum Ustadz beri pengajian, mereka dengar solawat, semuanya tenang. Setelah itu pula mendengarkan kata sambutan, semuanya tenang. Setelah itu pula mendengarkan pantun, baru agak ribut. Asik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bersilaturahim, ekonomi pun bangkit. Siapa yang menguasai ekonomi, maka dia yang menguasai politik. Betul? Ekonomi tidak bisa dilepaskan dari politik. Kenapa dikatakan siapa yang menguasai ekonomi, dia yang menguasai politik? Karena dalam demokrasi, siapa yang punya duit, dialah yang bisa membeli suara. Betul tidak kata-kata saya? Orang bisa beli suara. Kenapa? Karena ekonomi, uang dia punya. Simbiosis mutualisme. Ada yang perlu, ada yang punya. Kamu perlu apa? Punya uang. Kamu perlu duit? Iya, saya yang punya. Kasih suaramu, duit saya kasih. Maka dia ambil. Tapi di Samarinda, orang yang ekonominya mapan, batiknya laku keras, duitnya banyak, dikasih 100.000 untuk mencoblos suaranya, apakah laku? Tidak. Ini 100.000 coblos saya, kecil, nggak laku. Batik kami 1 juta lakunya. Nggak perlu kami uang 100.000. Kalau 100 juta, nanti kami istikharah dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersilaturahim, maka ekonomi meningkat. Bersilaturahim, politik menjadi baik. Wahai politikus-politikus, sebetulnya kalian gak perlu pasang baleho sampai manjat pokok kayu. Cukup dengan silaturahim. Ada orang ninggal, mampir. Orang ninggal itu kalau dijenguk, oh seumur hidup dia akan ingat. Betul? Orang ninggal gak bisa dijenguk, kan udah mati. Keluarganya, dia akan ingat. Begitu dia lihat, loh ini yang jenguk bapak saya dulu. Berkesan dia dalam hati. Pokoknya jenguk saja, lakukan saja. Wahai politikus-politikus umat Islam, kamu lakukan saja jurus yang saya sampaikan. Jenguk orang nikah, tengok orang nikah, orang akikah, orang sakit, orang pesta. Ada calon bupati dulu ngomong ke saya, Ustaz Somad, saya dulu kampanye nggak pakai uang. Jadi gimana Pak? Setiap ada yang pesta saya datang. Nggak boleh kalau nggak diundang. Saya bilang datang boleh, saya masuk boleh katanya. Saya masuk. Suatu hari saya pun datang Ustaz Somad. Lalu saya katakan kepada yang punya acara, mohon maaf Pak, semestinya saya datang kemarin tapi terlambat. Cobalah ini, kalian sudah buka tenda baru saya datang. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Selesai itu masuk ke dalam makan, baru yang punya rumah ngomong, Pak sebetulnya pestanya besok. Ini tenda belum selesai dipasang. Saking semangatnya mau silaturahim, tapi orang tetap ingat. Ketika dia naik ke atas, apa kata orang? Ini yang kita pilih. Iya, ini yang kemarin datang sehari sebelum acara kan? Maka buatlah momen-momen yang mengingatkan orang. Sekarang dipajang begitu banyak gambar. Oh Ustadz ngejek ya? Saya bukan ngejek. Oh kalau gitu Ustadz ada kepentingan politik. Saya bukan orang partai. Saya bukan orang ormas. Foto saya nggak ada di pokok kayu, nggak level.
Foto saya di sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Politik amat sangat terkait dengan silaturahim. Tapi jangan gara-gara politik silaturahim kita putus. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Kutai Kartanegara. Kita bukan lagi tinggal di kerajaan Melayu. Kita bukan lagi tinggal di kerajaan Sriwijaya. Tidak lagi tinggal di kerajaan Majapahit. Kita sudah tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sistemnya bukan monarki. Kalau bapaknya ninggal naik anaknya, anaknya ninggal naik cucunya, cucunya ninggal naik cucunya, cucunya ninggal cicitnya. Kita sekarang demokrasi. Dalam demokrasi suara yang terbanyak adalah suara yang menang, dan suara yang menang adalah suara yang benar. Lalu tujuan Ustaz Somad ngomong ini apa? Kita mesti paham, ini sudah 74 tahun kita merdeka. Artinya negeri ini setiap 5 tahun sekali ada pergantian kekuasaan. Ingat, kita yang ngotot, yang kelahi-kelahi di grup, yang caci maki sumpah serapah, setelah 17 April semua berakhir, semua selesai. Tapi silaturahim kita tidak pernah selesai. Jangan gara-gara ini lalu kita putus silaturahim. Masalah persatuan itu nomor 1. Adapun keluarga, persahabatan, kekerabatan, kekeluargaan, maka kita tetap jaga persatuan. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Wala tafarraqu, jangan kelahi, jangan sumpah serapah, jangan caci maki, tapi tetap siang malam berdoa. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan Republik Indonesia wakil-wakil rakyat, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Belilah semuanya baik, tapi berikanlah putra putri Indonesia yang terbaik ya Allah, amin. Jangan lupa doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Dengan bersilaturahim ekonomi bangkit, barang dagangan laku. Makanya kalau ada orang beli tentu silaturahim diutamakan. Senyum, Nabi kan mengajarkan tabassumika fi wajhi akhika shadaqah, senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Gimana barangnya mau laku? Pembeli datang pagi-pagi, rambut belum disisir, muka macam jeruk purut dipijak gajah. Orang yang beli nyangka ini penjaga apa hantu. Sementara di tempat lain orangnya putih, tangannya hitam. Mau beli apa mas? Kembaliannya kita donasikan aja ya. Gimana barang kita mau laku kalau kita tidak menebarkan kedamaian dan keselamatan? Padahal Islam mengajarkan kalau berjumpa, bertemu, bertatap muka antara dua manusia, siapa yang paling mulia? Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya. Yang paling mulia adalah awwalu man yabda' bis salam, orang yang pertama mengucapkan salam. Makanya kita pertama kali ketemu salam. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Jamaah datang jumpa, jamaah melihat Ustaz Abdul Somad, mereka duluan mengucapkan salam. Kadang-kadang saya malu sama jamaah yang ngajarkan salam Ustaz Abdul Somad. Ucapkan salam, kalau ketemu ucapkan salam. Ketika ketemu mereka duluan salam. Assalamualaikum Ustaz. Orang menyangka Ustaz paling mulia, padahal dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mulia adalah yang pertama mengucapkan salam. Oleh sebab itu yang udah kelahi, limit batas waktunya cuma 24 jam kali 3. Yang sudah 24 jam kali 2 kurang 15 menit, ucapkanlah salam. Sebelum kita termasuk orang yang dianggap sudah memutus, dengan ucapan salam kita sudah mendoakan dia. Assalamualaikum. Selamat rumahmu, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat ilmumu, selamat badanmu, selamat akhiratmu, selamat duniamu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmat untukmu. Wabarakatuh, berkah hidupmu, berkah matimu, berkah duniamu, berkah akhiratmu, berkah ilmumu, berkah hartamu. Maka kita sedang menebarkan kedamaian, keselamatan. Maka saya di awal tadi saya ucapkan semua menyambut salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua nggak boleh dijawab. Itu salam imam subuh besok sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabannya. Lewat di pemakaman. Besok kami akan pergi ke Bontang, selesai sholat subuh, lalu dalam perjalanan ke Bontang dari Samarinda melewati makam, mulut tidak boleh diam saja. Pada orang meninggal dunia yang tidak lagi di atas tanah, sudah pindah ke dalam tanah, pun tetap mengucapkan
mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang doa untuk orang mati Pak Ustaz ya. Untuk orang hidup pendek saja, untuk orang mati panjang. Kami diajarkan pendek aja. Apa doanya? Assalamualaikum ya alal kubur. Oke, daripada enggak sama sekali. Tapi alangkah indahnya pergi ke digital printing, buatkan doa ziarah kubur. Jangan sebesar ini, terlalu besar. Bagi 4. Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Alhamdulillah mustaqimin wal mustaqirin. Nas'allahu lakumul afiyah. Coplos nomor. Lebih bermanfaat kan? Daripada gambar-gambar gak tentu arah. Coba kalau gambar itu dipasang di seluruh pemakaman-pemakaman di Samarinda, itu pasang, orang pasti ingat. Dia ingat. Andai tidak dapat pun tetap bermanfaat. Coba baliho-baliho yang ada sekarang, habis 17 April malu. Iya kalau dapat, kalau enggak. Oleh sebab itu maka nampaknya besok sudah banyak yang mau menempah ini ke digital printing. Bermanfaat insya Allah apa yang kita sampaikan ini. Maka tadi saya mulai tausiah jam 9:30, sekarang sudah pas jam 10, 30 menit sudah 2 saya bahas. Silaturahim, bangkitkan ekonomi umat, belanja supaya uang berputar antara kita. Silaturahim, maka dengan bangkitnya ekonomi politik pun menjadi baik. Kira-kira kalau sebanyak ini bisa nggak satu kursi? Bisa. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPR pusat, DPR bawah pusat, DPD. Saya cuma tidak mau suara umat Islam sebanyak ini mubazir. Tidak tentu entah kemana arahnya. Diberikan kepada orang yang tidak amanah. Betul? Saya ingin suara ini diberikan ke wakil-wakil kita yang akan memperjuangkan agama anak kita, yang memasukkan pendidikan agama ke sekolah-sekolah umum. Setuju? Ibu, pulang dari sini, lihat daftar pelajaran anaknya. SMP, SMA, lihat daftar pelajaran agamanya. Berapa pelajaran agama anak kita? Dulu, di pondok pesantren, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, nahu, sharaf, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, tajwid, arud khawafi. Berapa pelajaran agama? Sekarang pelajaran agama yang banyak itu disingkat menjadi 1 PAI, Pendidikan Agama Islam. Apa efeknya? Taman SMP, SMA, taman SMA, S1, taman S1, S2, habis S2, S3, habis S3, postdoktoral, habis itu profesor, tapi nggak ngerti agama. Yang diikut siapa? Nabi palsu. Salah siapa? Salah pendidikan agama. Oleh sebab itu kita usulkan, kalau ada caleg-caleg yang mau dipilih, kita tanya dia, maukah kamu memasukkan 5 pelajaran agama ke SMP dan ke SMA? Quran, hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, akidah akhlak. Masukkan akidah akhlak supaya tetap dia ahlus sunnah wal jamaah. Masukkan bahasa Arab supaya dia ngerti apa yang dibaca saat sholat. Masukkan Quran, hadis supaya jangan sampai buta huruf Al-Quran. Masukkan sejarah supaya ngerti dia bagaimana Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai jatuhnya Turki Utsmani 1924, tercabik-cabik umat Islam, Israel merampas Palestina, hancur persatuan umat, dan berakhir dengan fikih supaya ngerti dia bagaimana sholat jenazah, bagaimana yang membatalkan sholat. Jangan sampai sudah punya anak 3, pertanyaannya, Ustaz, ajarkan mandi wajib. Salah siapa? Pendidikan agama. Siapa yang bisa diangkat untuk jadi guru? Guru-gurunya jangan takut. Alumni Al-Azhar siap jadi guru, alumni UIN siap jadi guru, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin, angkat mereka menjadi guru. Tidak ada formasi PNS, Badan Kepegawaian Negara, nggak ada duit negara untuk menggajinya. Gaji dia melalui APBD, pajak kita, pajak bumi bangunan. Ini Samarinda kaya raya. Di bawahnya ada minyak, ada aspal, di atasnya ada minyak lagi, minyak goreng, minyak jelantah, minyak sawit, ada karet. Allah turunkan rahmat dan barakah. Maka masukkan 5 ini. Bupati, gubernur, wali kota menggaji guru-guru agama. 5 guru agama diangkat, digaji setiap bulan. Bulan ketiga, bupati, wali kota, gubernur ditangkap KPK, BPK, Irjen. Gara-gara apa? Alokasi dana tidak pada tempatnya karena menggunakan temuan
maka ditangkap gara-gara apa? Temuan. Karena tidak ada juklaknya, tidak ada penempatannya, alokasinya tidak tepat. Mereka takut mengangkat guru agama. Tapi guru agama bisa diangkat dengan apa? Karena ada payung hukum bernama Perda, Peraturan Daerah. Siapa yang buat Perda? DPR. Siapa yang milih DPR? Nih, yang di depan saya ini yang akan mencoblos 17 April. Jangan sampai golput. Jangan sampai golput. Jangan sampai nggak nyoblos. Jangan sampai kena penebaran hoax. Jangan sampai menyebarkan ujaran kebencian. Jangan sampai ngambil money politik. Pesan Bawaslu dan Panwaslu. Bawaslu, Panwaslu, kalian dengar aja ceramah saya baik-baik, potong, share. Tak usah pakai dana sosialisasi. Dan tak usah kirim ke saya. Duit saya udah banyak. Saya membantu insya Allah. Anak-anak muda selalu saya sampaikan. Anak muda, para bikers. Ustadz Somad, tolong ikut bikers kami nanti. Oke, setiap kota bawa saya naik motor. Apa pernah lihat saya naik motor nggak pakai helm? Pernah? Nggak mau saya pakai helm, Pak Ustadz. Pakai, yakinkan bunyi klik baru jalan. Urus SIM A, SIM C. Kemana-mana saya tetap dompet ini saya bawa. Ada SIM A, SIM C. Walaupun saya naik helikopter. Potong, share, sosialisasi. Apa susahnya? Emangnya Ustadz banyak yang nonton? Nanti saya ngomong katanya sombong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lagi-lagi ini akan baik karena silaturahim. Kalau ada orang yang nuduh-nuduh kita, jangan dengarkan pengajian Ustadz Somad, itu Ustadz radikal, anti kebinekaan. Ini gara-gara kurang silaturahim dan kurang paket. Insya Allah kalau silaturahim banyak di tempat yang belum pernah saya kunjungi. Begitu kaca mobil dibuka, mereka ngelihat Ustadz, mereka, oh ini Ustadznya. Katanya keras, orang ternyata lembut. Ustadz, mohon maaf ya Ustadz, kemarin saya sempat salah duga sama Ustadz. Kenapa? Kelihatannya kalau selalu dilihat di YouTube itu kok tua ya. Ternyata pas ketemu lebih tua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kenal maka tak sayang maka nggak ngutang. Oleh sebab itu maka jalin silaturahim. Mamin muslimah ini ada dua orang muslim yaltaqiyani, bertemu bertatap muka, ngelihat wajahnya, ngelihat tatap matanya. Kita tanya dia, loh kelihatannya matamu sayu, kenapa bro? Apakah kau sakit? Enggak. Kurang tidur? Enggak. Kenapa sayu? Cacingan. Kelihatannya dia nggak pernah datang ke masjid. Ente nggak ke masjid kenapa? Zaman Nabi Muhammad SAW dulu orang ke masjid 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ente cuma 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, itu pun masbuk. Idul Adha datang ke masjid masbuk untuk minta kupon. Ente ini kenapa? Kita tanya dia, kalau masjid kita kosong, orang nggak datang sholat berjamaah, kira-kira yang salah itu kita apa tetangga kita? Kita. Kenapa nggak ngajak dia? Kita ketuk pintu rumahnya, bro, ayo ke masjid yuk. Ente tahu nggak? Aku ini udah haji. Kalau manggil jangan bro, manggil bro haji. Bro haji, ayo ke masjid yuk sholat. Ente belum lahir, ente udah haji. Ente belum brojol ke atas tanah, saya sudah haji. Ayolah Pak ke masjid sebentar aja. Ente tahu nggak? Kening ini sudah nempel ke lantai Masjidil Arab. 1 kali tempel 100.000 kali sujud di musola ente yang jelek itu. Apakah kita marah sama dia? Enggak. Kita tenang. Besok hari kedua kita datang lagi. Pak Haji, ayo ke masjid ya Pak Haji. Jangan ajak-ajak saya. Saya ini semua ustaz-ustaz terkenal udah selalu foto sama saya. Nih tengok nih. Jangan ajak saya. Pergi sana. Apakah kita berhenti ngajak dia? Tidak. Kita tetap datang lagi hari ketiga. Pak Haji, ayo ke masjid ya Pak Haji. Gak perlu saya sama jamaah kalian. Saya cukup ke Makkah, ke Madinah aja. Pergi sana. Emangnya nanti kalau malaikat maut datang, Pak Haji ke kubur sendirian? Iyalah, ya. Ingatkan dia. Watawasau bil haq, watawasau bisab. Anak-anak kita dengan bersilaturahim kita nanya, Ustadz dari mana? Saya dari tadi. Sekolahnya Pak Ustadz. Oh, Ustadz dulu dari Mesir. Gimana cara berangkat ke Mesir Pak Ustadz? Ada itu tesnya setiap bulan Juni. Lihat aja Kementerian Agama.
malam ini Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama hadir. Ada websitenya, kemenak.com. Cari sana website. Ada info ke Mesir, mau ke Al-Azhar, mau ke Maroko, mau ke Tunisia, mau ke Aljazair. Kita dapat jatah. Di Al-Azhar setahun 100 beasiswa. Di Maroko 15, di Tunisia 10, di Aljazair 10, di Yaman bisa masuk ke Darul Mustafa bersama Habib Umar bin Hafiz, bisa masuk ke Rubat Tarib bersama para habaib. Kamu mau masuk kemana? Oleh sebab itu maka ada silaturahim. Pondok pesantren mana? Ustadz Yuliansah LCMA, Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Saya tidak terbayang bagaimana mengirim anak dari Samarinda, buah hati belayan jiwa, dikirim ke Jawa Timur 20 tahun yang lalu. Belum ada WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Bayangkan itu Bapak Ibu. Setelah tamat dari Jawa Timur, dikirim lagi ke Kairo, Afrika Utara. Dari Makkah, Madinah 2 jam lagi naik pesawat sampai ke Mesir. Bayangkan itu, berpisah dengan anak. Makanya pendidikan agama kita mesti baik. Insya Allah ibu-ibu yang sudah mengirim anaknya ke pondok pesantren, alhamdulillah. Di Mesir kuliah, biaya hidupnya mahal, tapi alhamdulillah ada asrama mahasiswa, sehingga dia cuma tinggal makan saja. Asrama sudah gratis. Lalu anak-anak yang dari Kalimantan Timur ini sudah punya asrama. Saya tanya tadi, berapa alumni Kalimantan Timur yang sudah pulang Al-Azhar? Ada sekitar 40 orang Pak Ustaz. Oh banyak. Enak kalian ya orang Kalimantan. Sampai di Mesir ada asrama aja. Siapa yang bilang? Katanya kalian nggak punya asrama. Udah 15 tahun kami kirim proposal nggak dapat-dapat. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu saya sampaikan, Ustaz Somad, Bapak Bupati kami baik, Bapak Gubernur kami baik, Bapak Wali Kota kami baik. Orangnya rajin puasa Senin Kamis, rajin sholat berjamaah, rajin memberikan kultum. Itu bukan amal pejabat. Pejabat itu amalnya adalah dengan tanda tangannya mendirikan sekolah agama, dengan tanda tangannya mengangkat guru-guru agama, dengan kekuasaannya mengucurkan dana. Itu adapun puasa Senin Kamis, sholat berjamaah, itu amal siapa saja pun bisa. Kalau untuk sekedar puasa Senin Kamis, sholat berjamaah, RT pun bisa, betul? Ngapain jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, jadi menteri? Ustaz ngomong-ngomong gini kok berani sekali Ustaz. Dulu saya takut saya nyebut bupati, gubernur di kota dulu, tapi sejak jadi cawapres nggak jadi. Bercanda aja. Saya ngomong gitu kan karena orangnya nggak hadir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, niat kita insya Allah baik. Orang yang selalu ketemu dengan saya, selalu dengar ceramah tausiah saya, insya Allah dia paham. Itu Ustaz Abdul Somad itu ngomongnya aja yang keras begitu. Sebetulnya pesan dia adalah mengingatkan. Jangan sampai bupati, gubernur, wali kota ketika di akhirat ditanya sama malaikat, hai gubernur, wali kota, menteri, presiden, wakil presiden, apa amal kalian dulu di dunia? Puasa Senin Kamis. Amalnya kok cuma nahan makan, nahan minum. Kalau memang engkau punya kekuasaan, pakai kekuasaan itu untuk menegirikan pesantren-pesantren supaya anak-anak umat Islam bisa sekolah. Kucurkan dana-dana itu. Supaya jangan sampai lagi umat Islam kalau ada acara lagunya ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana, la 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 la. Padahal dana itu banyak. Padahal dana itu kadang dihambur-hamburkan untuk acara yang tidak tentu arah. Kenapa tidak kita pakai untuk ini? Saudara yang dimuliakan Allah, sepak bola baik. Bukan tidak baik sepak bola, olahraga baik. Kadang kalau untuk memperjuangkan sepak bola, oh bukan main lagi. Tapi dibawa ke luar negeri itu juga tidak punya prestasi. Untuk tinju, untuk bulu tangkis, segala dikerahkan. Memangnya nanti kalau mati mau dikirim bola? Memangnya nanti kalau mati mau dikirim bulu tangkis? Memangnya nanti mau kita tetap siapa yang akan menolong kita? Nih anak-anak Samarinda yang dikirim ke Al-Azhar Kairo, mereka ini yang akan tetap menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nanti kalau kau mati, nanti kalau akan meninggal, siapa yang akan menyolatkan jenazahmu? Siapa yang akan mengirimkan kau doa?
andai mereka pulang, berarti mereka ajak orang sebanyak ini. Jamaah sekalian, mari kita doakan Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Camat, Bapak RT, Bapak RW kita yang dulu sudah menolong kita, yang sudah mengarahkan APBD kita, yang sudah menolong anak-anak kita yang kuliah di Al-Azhar. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mengalir pahalanya ke makam kalian. Tapi ketika waktu ada kekuasaan, tak pernah kau pakai untuk menolong agama Allah. Dulu waktu dia berkuasa berapa lama? 10 tahun Pak Ustaz. Apa yang dia buat? Taman-taman kota. Gunanya untuk apa? Untuk pacaran aja. Setiap malam libur, malam Ahad, anak lajang, anak gadis, bonceng-bonceng, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, melakukan perbuatan maksiat, mengalir pahalanya ke makammu, wahai RT, wahai RW, wahai kades, wahai kadus, wahai camat, wahai bupati, wahai gubernur, wahai orang yang pernah punya jabatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz ngomong-ngomong gini nggak khawatir Ustadz orang marah nggak diundang lagi. Buktinya udah 4 kali saya ke Samarinda. Orang Samarinda cinta sama saya. Saya bilang cinta, yang teriak yang emak-emak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kamera. Kamera ini dari tadi pusing sana, pusing sini, putar sana, putar sini. Apa yang dia lakukan ini? Mudah-mudahan dia meliput acara kita malam ini dan mereka pun ikut mendapatkan pahalanya. Anak-anak adik-adikku dari Ahbabul Mustafa mukul gendrang hadroh salawat mereka. Salawat, dia enggak main-main remote aja. Main sana, main sini, main sana. Tapi rupanya dia mengambil foto gambar, lalu gambar itu dia share di YouTube, di internet, lalu ditonton orang lain dan orang terinspirasi melihat itu. Apa kata orang? Ini di mana ini? Di Samarinda. Malam apa? Malam Ahad. Malam libur mereka di Tanah Lapang Tabligh Akbar. Ya, di tempat lain orang malam libur, malam Ahad buat maksiat, tapi di Samarinda mereka buat pahala. Maka kita buat juga seperti ini, menyebar ke tempat-tempat lain. Anak-anak muda di tempat lain ketika ditanya, hai anak muda, kenapa kalian pacaran malam Ahad? Hari Sabtu malam Ahad kenapa pacaran? Apa kata anak muda? Daripada kami duduk di rumah, mendingan kami keluyuran. Kenapa kalian pulang sampai jam 2 malam? Bencong aja pulang pagi. Tapi di Samarinda tidak ada alasan, karena mereka semuanya hadir tabligh akbar. Yang laki-laki, yang perempuan bonceng-boncengan. Hei, kamu sudah nikah? Belum Pak. Ini kok boncengan? Ini pacaran syariah. Karena sponsornya Bank Syariah, Tuan Kaltim Tara Syariah, CMB Syariah, Mandiri Syariah. Ini pun pacaran syariah. Tapi nggak ada senggolan kok. Manggilnya aja syariah. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam ya ukhti. Bulan pertama ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya abi ya ummi. Bulan ketiga ya habibi ya habibati. Bulan keempat ya almarhum almarhumah. Jangan kalian salah gunakan. Malam ini laki-laki perempuan di Samarinda tidak bisa dipersatukan. Kenapa? Karena ada tembok yang kokoh di antara kita. Sebelah kanan perempuan semuanya, sebelah kiri laki-laki semuanya. Dan nanti pulangnya dengan rapi. Sebagaimana tadi datang bersih tanah lapang kita, stadion kita. Pulang pun nanti juga dalam keadaan bersih insya Allah. Ambil, buang sampah, masukkan ke kresek, buang di tempat sampah. Sebagaimana sampah sudah kalian buang, begitu juga dengan yang pacaran bulan lalu, tahun lalu, buanglah mantan pada tempatnya. Siap? Ya habibal qalbi, ya khairal baraya, ya lijita bil haqqi rasulal hidayah. Apakah anak muda kalau dia sudah hijrah lalu gak boleh nyanyi? Setelah hijrah muka gak boleh nyanyi, azan pun gak boleh pakai lagu. Dulu orang azan pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba gak boleh pakai lagu. Jadi gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Justru dengan adanya lagu itu melembutkan hati. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Maka hati yang sebelumnya beku, hati yang sebelumnya keras, mendengar itu menjadi lembut. Sesuaikan. Jadi kalau lagu anak-anak muda, itu lagu yang Ustaz tadi lagu jadul itu. Oke, kalau gitu lagu yang baru. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu pun lagu lama juga Pak Ustaz. Yang baru lah Pak Ustaz. Nah itu anak-anak muda lah. Kita yang udah tua-tua ini. Nah itu. Kalau yang udah tua-tua kali, itu yang sesuai dengan tahun. Tapi semuanya mengingatkan kita. Apa boleh lagu-lagu ini Pak Ustaz? Kami kan sudah hijrah Pak Ustaz. Apa salahnya? Lagu itu kan mengingatkan kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu yang mengingatkan mati, lagu mengingat Nabi, lagu mengingat perang. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa yaud. Khaybar, ingat dulu tentara Khaybar, tentara Muhammad datang menghancurkan musuh-musuh Allah. Khaybar ya Yahud, wahai Yahudi Israel yang menjajah Palestina, tentara Muhammad akan datang dari Samarinda. Takbir. Tiba-tiba yang datang itu anak-anak muda yang datang. Kenapa Ustaz selalu membangkitkan semangat anak muda? Karena yang digoda setan itu anak muda. Orang tua nggak digoda setan. Datang setan goda orang tua. Ayo orang tua, ayo berzina. Kata setan, itu nggak usah kau goda, senapan angin nggak meletus. Ini yang darahnya sedang bergejolak, yang hawa nafsunya sedang membara. Sabun anak muda. Ada anak muda yang bonceng sana bonceng sini. Ada anak muda yang main gaple. Ada anak muda yang main judi. Tapi anak muda di Samarinda bersolawat Nabi. Anak muda bawa motor, tapi bikers syariah. Apa bedanya? Ngebutnya makin laju, zikirnya makin kuat. Prit, kena razia. Mana STNK BPKB? La ilaha illallah. Lewat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka kita jalin silaturahim. Malam ini saya bersilaturahim dengan Pak Kapolres, silaturahim dengan Pak Dandim. Kalian juga gitu. Tadi kebetulan yang duduk dekat dengan Pak Kapolres. Apa kata Ustadz pembawa acara kita? Silaturahim menjemput rezeki. Salam ke kanan, polisi. Salam ke kiri, tentara. Kalian pikir salaman ini tak bermakna? Tadi berganti musim berubah. Tiba-tiba besok kalian pulang sekolah. Prit. Yang salaman kemarin kan? Apa kata Bapak petugas? Salaman tetap salaman, hukum harus ditegakkan. Takbir. Silaturahim tidak merubah hukum. Silaturahim tidak menghalalkan yang haram. Ustaz Somad, gimana hukumnya kalau suka sama suka? Apakah dianggap zina juga? Kan udah silaturahim. Ini orang tidak benar. Karena dalam Islam ini ada akhlakul karimah, tapi juga ada hukum yang harus ditegakkan. Apa yang disampaikan Ustaz Somad malam ini? Dengan bersilaturahim, maka ekonomi umat menjadi bangkit. Dengan silaturahim, maka politik umat akan memilih yang menyalurkan aspirasinya di parlemen. Dengan silaturahim, maka pemimpin-pemimpin umat akan memberikan kekuasaannya demi membangkitkan semangat spirit umat, memasukkan anak-anak ke pondok pesantren. Dengan silaturahim, mungkin ada yang punya tanah, tanahnya sudah ada. Ini tanah diwakafkan untuk pondok pesantren Pak Ustaz. Sudah berapa lama diwakafkan?
Sudah 20 tahun nggak ada yang sedekah. Bangunlah. Kamu punya apa? Saya punya 5 sak semen. Beri semen. Kamu? Saya batu kerikil. Besok pagi Bapak Ibu cari di Samarinda, di Kalimantan Timur, cari tanah yang sudah diwakafkan tapi belum ada pondok pesantren yang berdiri. Tanah wakaf. Ini saya mau ngasih semen. Mohon maaf Pak, ini tanah kuburan. Tanah wakaf. Mohon Pak, saya mau ngasih. Ini tanah wakaf bapak kami dan kami anak-anaknya yang mau membangun. Kami tidak perlu duit kalian. Bawa sana. Wah, ini sombong sekali ya. Duitnya banyak. Wahai bapak yang punya tanah lebar sejauh mata memandang, apakah kalau kau mati tanah itu bermanfaat? Tanahmu akan dijual oleh anak istrimu dan tanahmu itu akan mereka bagi-bagikan. Lah yang kau bawa mati mana? Sejengkal yang pernah kau infakkan, kau wakafkan fisabilillah, itulah yang akan menolong di liang lahat. Kau berikan pesantren, sekolah anak yatim, tahfiz Quran, menetes seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Ibu-ibu yang punya gelang, yang punya rantai, yang punya anting, sebetulnya nggak berapa panas, tapi sengaja kuat-kuat biar supaya gelang kelihatan. Panas ya, panas. Iya, Ustadz Somad udah jam berapa ini? Udah jam berapa? Ustadz nyindir ya, enggak. Saya penceramah yang tak pandai nyindir-nyindir. Gelang, rantai, anting, gelang kaki, subang, yang kau beli, yang kau banggakan hari ini, pergi pagi pulang petang, wanita karir sampai lupa anak, lupa suami. Ketika ajal tiba dicabut nyawamu dan gelang, subang, rantai, anting itu tinggal. Siapa yang akan ngambil? Mereka akan mengambil rantai gelang itu, Bu, untuk modal kawin sekali lagi. Betul kan Pak? Tengok, mengaku mereka semua. Bukan berarti omongan saya ini menakut-nakuti, tidak. Saya bicara tentang fakta dan data. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi malam? Ustadz Abdul Somad. Judulnya apa? Indahnya silaturahim. Apa aja yang dia bahas? Yang dia bahas dengan bersilaturahim bangkitkan ekonomi umat, dengan bersilaturahim bangkitkan persatuan dalam politik, memilih orang-orang yang menunaikan amanah agama Allah. Dengan bersilaturahim maka kita pula mewakafkan tanah, memberikan semen, memberikan batu kerikil. Besok cari tanah, bilang sama yang punya, kamu sudah wakafkan tanah? Iya. Apa lagi yang perlu? Batu kerikil, leus, semen, terus keramik, terus. Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Tolonglah. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yanfa'u malun la yanfa'u malun, tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, membawa hati yang bersih karena membawa iman dan amal saleh. Illal ladzina amanu, semua kita ini rugi kecuali dua saja. Amanu, beriman, wa amilus shalihat, dan amal soleh. Mudah-mudahan 60 menit kita bersama malam ini menjadi bekal amal soleh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 60 menit tausiah, 30 menit menjawab pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon doa untuk Samarinda. Oh, dia tak ada nanya, mohon doa aja. Nanti di akhir majelis kita akan sama-sama berdoa. Doa kita diaminkan oleh para habaib, para imam, para doktor, para alumni Al-Azhar. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin tanya gimana baiknya seorang akhwat melaksanakan sholat, lebih baik di rumah atau berjamaah di masjid? Perempuan yang sholat di dalam pekarangan lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Dalam pekarangan lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Tapi jangan lupa ada hadis lain. Apa kata Nabi ketika meluruskan shaf? Sawu sufuf, luruskan shaf. Sebaik-baik shaf laki-laki di depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Kira-kira Nabi ngomong gitu, ada nggak perempuan di masjid waktu itu? Sebaik-baik shaf laki-laki depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Ketika itu perempuannya ada apa nggak ada? Ada. Kalau nggak ada, pasti kata Nabi, sebaik-baik shaf laki-laki depan, yang perempuan pergi pulang. 2. Pergi bapak ibu ke Madinah nanti, haji dan umroh, melalui apa? Travel Thaibah.
Sampai di sana masuk ke Taman Raudhah menghadap ke kiblat, tengok di sebelah kiri. Babun nisa. Pintu perempuan itu bukan sekarang. Zaman Umar bin Khattab, kalau ada laki-laki masuk dari pintu perempuan dicambuk pakai rotan. Itu menunjukkan kira-kira ada nggak perempuannya waktu itu? Ada. Apa ada ditulis di situ? Babun nisa dalam kurung jin saja. Artinya perempuan ada sholat di masjid, tapi syarat dan ketentuan berlaku ketat. Perempuan ke masjid itu syaratnya ketat. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Ini sholat maghrib ke masjid, datang jam 6 pakai celana sempit. Mukenanya di tengah. Rambutnya berabang dari rumah. Hair dryer nggak ada, mengeringkan rambut. Sampai ke masjid. Pakai celana sempit. Yang mau ke masjid orang tua nengok itu masuk parit ya. Sampai ke masjid zikir. Jangan ngomong. Ada kawan saya, aku tadi ceramah di masjid. Terus jamaah belum datang, dari balik tirai itu aku dengar perempuan di masjid itu. Pantesan Nabi melarang perempuan ke masjid. Kenapa? Mereka bukannya baca Quran zikir. Hampir kurukiah lagi gitu. Andai saya cepat masuk masjid dengar suara itu, saya rukiah dari balik dinding. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Sebelum masuk masjidnya pakaiannya mesti menutup. Zaman Nabi dulu perempuan sholat ke masjid bimurutihinna, mereka tutup pakai kain sampai tidak bisa dibedakan mana laki-laki mana perempuan, rapat tidak nampak matanya. Lalu kemudian sampai dalam masjid jangan ketawa cekikikan, zikir, baca Quran. Kadang di sebagian masjid malah yang berkuasa perempuan. Gak berani iqamat sebelum ada ibu-ibu merintah dari belakang. Qomat! Luar biasa itu. Ini muazin takut qomat. Soalnya kalau dia ngelawan nanti gak dapat kiriman kola. Oleh sebab itu maka saya tidak mengatakan perempuan gak boleh ke masjid. Tapi saya tidak juga mengatakan silakan ke masjid. Tapi win-win solution, jalan tengah. Boleh, syarat dan ketentuan berlaku. Baca buku 30 fatwa seputar Ramadan. Ditulis oleh Abdul Somad LCMA. Download di internet, Play Store, enter, dapat. Itu kalau ngaji sama Ustadz milenial. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana sebenarnya peran seorang akhwat? Akhwat itu ujungnya T. Akhwat. Di sini D. Akhwat. Yang D itu Qul Huwallahu Ahad, Allahu Somad. Bagaimana seorang akhwat muslimah di luar rumah dalam berdakwah atau kadar urusan di luar rumah? Tapi saya dengar hadis sebaik-baik perempuan itu di dalam rumah. Wa qarna fi buyutikunna, wahai perempuan menetaplah engkau dalam rumah. Perempuan tetap dalam rumah. Tabligh akbar nggak boleh, pergi pulang. Nabi melihat Asma. Asma itu saudara kandung Aisyah, memikul makanan onta dan makanan kambing, dan Nabi tidak marah. Nabi nggak mengatakan, hei Asma pulang ke rumah, tapi Nabi malah membantunya. Itulah hadis takriri menunjukkan perempuan boleh keluar rumah bekerja beraktivitas dengan syarat dan ketentuan berlaku. 5 syaratnya. Pertama, tidak bersolek-solek jahiliyah. Jangan sampai ibu besok keluar rumah mukanya sebelah hijau sebelah biru. Pulang suaminya ngamuk, siapa yang nempelin kau tadi? Mohon maaf bang, salah makeup. 2. La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dzi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Masalah sholat saya ikut Quran Pak Ustaz. Masalah zakat saya ikut Quran Pak Ustaz. Masalah haji saya ikut Quran Pak Ustaz. Tapi masalah berdua-duaan ini rasanya nggak apa-apa lah Pak Ustaz. Udah seperti kakak saya, sudah macam abang saya, sudah macam adik saya. Ingat, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. 3. La tusafiranna mra'atun. Tidak boleh musafir pergi. Kepala dinas melepas, pimpinan perusahaan melepas, GM melepas karyawan pergi keluar kota, silakan berangkat. Ternyata berdua-duaan. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, tidak lain tidak bukan adalah apa dia? Itulah yang disebut jangan sampai la yaqribna bi arjulihinna. Jangan memukulkan kaki ke lantai. Perempuan nggak boleh memukulkan kaki ke lantai, dipakai gelang kaki gemerinci.
lewat di depan, kerincing, 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 kerincing. Andai saya sedang tausiah, tiba-tiba lewat perempuan pakai kaki kerincing, kerincing. Semua mata nggak ada yang ngeliat saya, semua ngeliat kaki dia. Apa maknanya? Mencuri perhatian dengan sesuatu. Dipakai, sekarang mungkin gemerincing nggak lagi. Dipakai sepatu, tumitnya 10 cm. Kecil sebesar ini. Dia yang lewat, kita yang ketakutan. Dia melangkah. Nah, ini salah satu. Dipakai punuk onta sampai tinggi ke atas. Kalau sekedar dikit aja nggak apa-apa. Kebetulan rambutnya panjang. Lalu dia ikat dengan karet. Karet habis beli gula kan ada karetnya. Lalu dia ikat. Dia nggak apa-apa. Karena kalau pakai jilbab rambut nggak diikat, nanti pas buka ke depan disangka suami sundel bolong. Diikat dikit nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dia angkat tinggi ke atas sehingga menjadi pusat perhatian seperti punuk onta, nah itu tidak boleh. Yang kelima, la takhda'na bil qaul. Kerja aktivitas wanita karir di luar rumah bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Tidak boleh. Sekantor, gimana hasil laporan tadi? Sebentar ya Pak. Apa ini? Makanya kalian kalau ada orang nelpon itu bertanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana nih? Samarinda, Kalimantan Timur. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana nih? Samarinda. Itulah terjadi semua kekacauan. Berapa banyak perselingkuhan terjadi gara-gara apa? Gara-gara salah sambung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati orang tua yang selalu gemar nonton audisi dangdut? Yang saya ceramahi anak muda, saya pikir orang tua sudah selesai. Ternyata anak mudanya ngaji, orang tuanya nonton audisi dangdut. Malah berdoa supaya itu yang lulus. Ya Allah, tolong banyakkan SMS untuk yang ini. Kalian anak muda yang udah ngaji, bukan berarti mentang-mentang orang tua kalian belum hijrah, lalu kalian pulang menceramahi orang tua. Ini gak benar. Niatnya baik tapi caranya gak betul. Jangan pulang dari sini kalian panggil, Mama, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu. Tapi kalian kasih tahu, kira-kira yang mamamu ini yang suka nonton audisi dangdut ini, kira-kira omongan siapa yang dia dengar? Kira-kira omongan siapa yang dia dengar? Cari orang lain yang omongannya dengar supaya menasehati dia. Oh, dia dulu pernah pergi umroh sama Ustadz Yuliansa. Ustadz Yuli ngomong dengan dia, dengar, dengar. Ibumu kerja di mana? Ibu saya kerja di kantor Pak Wali. Biar Pak Wali ngomong. Sini. Kabarnya dia suka audisi dangdut ya. Kok Bapak tahu? Intel saya kan banyak gitu. Padahal anaknya udah lapar. Mudah-mudahan. Tapi jangan lupa doa. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Mudah-mudahan dengan kau doakan, maka orang tuamu juga mendapat hidayah, insya Allah. Amin. Kalau Ustadz nasihatnya bagaimana? Hai ibu-ibu yang masih suka audisi dangdut. Kami nggak suka kok Ustadz kok nunjuk kami. Saya nunjuk kamera. Hai ibu-ibu dimanapun berada, baik di Samarinda maupun di ujung dunia, kalian yang masih suka nonton audisi dangdut, ingatlah bu, kau akan mati menghadap Allah dan kau tidak akan dikirim oleh lagu yang racun kucing garong kabin kaci kabin kut setahi. Telingamu akan ditanya, seandainya malaikat maut mencabut nyawamu, ketika itu telingamu sedang mendengarkan suara Ustadz Sahrani, maka saat itu bangga. Apa kata Allah kepada malaikat? Malaikat, putarkan rekaman terakhir saat dia mati. Apa bunyi suara di telinganya? Siap, kata malaikat. Diputar suara telinganya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Masukkan dia ke surga. Masuk. Yang satu lagi mati. Putarkan apa suara terakhir di telinganya? Siap, kata malaikat. Ambil rekaman telinganya, putar. Assalamualaikum. Suara Abdul Somad. Masukkan dia ke surga bersama Abdul Somad dan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, putarkan suara terakhir telinganya waktu mantan cabut nyawanya. Putar. Tombo ati ono 5 perkarane. Masukkan sama Opi. Ini, putarkan telinga. Pas diputar, masukkan sama. Ini, putar telinga.
Masukkan sama Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Sultahi Kabika Cikabika. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Wahai ibu-ibu yang masih suka audisi dangdut, kau akan bersama dengan penyanyi dangdut yang melihatkan kakinya, yang melihatkan betisnya, yang melihatkan bupati buka paha tinggi-tinggi. Jangan-jangan Ustaz ini nonton juga? Enggak, tak sempat saya nonton. Kalau sempat mau juga saya tidak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih Ustaz tentang masalah sholat Jumat. Jika seandainya kita sholat nih, tiba-tiba kita buang angin, di saat tengah sholat itu membatalkan sholat Jumatnya kah? Ya batal lah. Ini nyari-nyari gara-gara. Tidak ada ikhtilaf antar ulama. Kalau masalah tertawa terbahak-bahak, ada mazhab yang membatalkan, Hanafi. Kalau wudhu tertawa batal. Makan daging onta batal, mazhab Hambali. Tapi mazhab Syafi'i ketawa tidak batal. Makan daging onta tak batal. Tapi kentut sepakat semua mazhab batal, baik yang berbunyi maupun tak berbunyi. Kalau kita sedang sholat, tiba-tiba terasa seperti keluar. Pas sedang sholat terasa seperti keluar. Apakah sholat kita batal? Jangan kau batalkan sholatmu hatta tasma'a sautan au tajidarihan, sampai ada dua tanda, kau dengar suara atau kau cium bau. Karena ada tak bersuara, baunya luar biasa. Selama tak ada suara, selama tak ada bau, maka sholat tak batal. Kalau batal berarti sholat harus diganti jadi sholat zuhur ya Pak Ustaz? Enggak juga. Misalnya batalnya pas imam takbir, Allahu Akbar. Cepat engkau keluar, kau ambil wudhu, kau masuk lagi, masih bisa kejar. Kebetulan imam ayatnya panjang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Paham betul imam ini ada yang batal tuh. Kalau bisa masih kau kejar, kau kejar. Assalamualaikum Ustaz, ingin nanya, dosa nggak jika wanita motong rambutnya seperti laki-laki? Perempuan itu tahu tak saya rambutnya macam laki-laki atau macam perempuan? Mana kita tahu? Yang melihat rambut perempuan itu kan suaminya di rumah. Yang melihat rambut perempuan itu suaminya. Maka wahai perempuan, engkau gundul rambutmu, kami tak tahu. Mana kami tahu siapa yang gundul? Tidak tahu. Yang berdosa itu kalau dipotongnya pendek, panjang di depan. Siapa itu? Demi Moore. Kalau pendek di belakang, panjang di depan, Demi Moore. Kalau panjang ke belakang, Wadi Moore. Kalau dipotongnya rambutnya, lalu diperlihatkannya kepada yang tidak mahram, itu baru dosa. Perempuan, kalau kau panjangkan rambutmu bagus. Tapi kalau panjang sampai bedaki, karena malas nyucinya, bau, itu pun menjadi tidak baik. Karena dalam Islam diajarkan at-tahuru syatrul iman. Kebersihan, kesucian setengah dari iman. Oleh sebab itu, kalau suamimu mengatakan, Dek, potong rambutnya ya, abang nengok kau rambut panjang ini macam kuntilanak, tengok. Dipotongnya pendek, gak apa-apa, karena yang melihat suaminya. Tapi kau potong untuk suami orang, banyak perempuan sekarang bersolek bukan untuk suaminya, tapi untuk suami tetangganya. Kalau kita bertamu ke rumahnya, kebetulan dia belum pakai make up, payah kita membedakan antara orang dengan hantu. Tapi kalau dia bersolek untuk pergi memperlihatkan wajahnya ke suami orang lain, bukan main lagi cantiknya. Assalamualaikum Ustaz. Ada satu pertanyaan selalu membuat gelisah di hati. Bagaimana menghadapi orang yang terkadang suka mengejek, bersifat yang dapat meruntuhkan istiqomah kita dalam hijrah? Hai adek, mau kemana? Mau ke masjid? Mau ke masjid, Bu? Oh, hati-hati ya, si Anu kemarin ke masjid 2 hari mati. Itu kalian kan udah mulai goncang. Maka prinsipnya anjing menggonggong kapilah berlalu. Nah, besok kalau ada dia ngejek lagi, mau kemana dek? Mau ke masjid, Bu? Si Anu kemarin ke masjid mati. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Apa? Kau bilang aku anjing? Enggak, ibu aja yang ngeras anjing. Jadi kita nggak perlu marah. Lebih baik lembut kena daripada keras nggak kena.
Oleh sebab itu maka kuatkan. Wa in tuti' aktsara man fil ard. Kalau kau ikut omongan orang banyak di dunia ini, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan melalaikanmu dari jalan Allah. Qul amantu billah, aku taubat, aku hijrah, aku berhenti, kemudian istiqamah. Gabungkan diri dengan orang baik-baik. Gabungkan diri dengan komunitas orang baik-baik. Komunitas energi kebaikan umat, komunitas Ahbabul Mustafa, komunitas Sekermania, komunitas alumni Al-Azhar. Gabungkan diri dengan orang baik-baik. Jangan menggabungkan diri yang kira-kira membuat iman kita lemah. Bagaimana pandangan Islam solat qadha? Memang dianjurkan bagi muslim. Sepakat 4 mazhab paling tua, mazhab Hanafi, nomor 2 mazhab Maliki, nomor 3 mazhab Syafi'i, nomor 4 mazhab Hambali, bahwa sholat yang dulu-dulu lama-lama ditinggalkan sekarang baru taubat, maka yang lama tinggal itu wajib diqadha. Cara mengqadhanya, besok habis sholat zuhur, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an lillahi ta'ala. Qadha'an, bukan qoboan. Qoboan cuci tangan, qadha'an ba, artinya mengganti yang lama. Tapi katanya nggak perlu diqadha, cukup istighfar aja. Aku taubat ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu pendapat Ibnu Taimiyah, bukan 4 mazhab. 4 mazhab mengatakan wajib diqadha. Kalau mau cari tulisannya mudah saja, www.google.com, search buat di situ sholat qadha Ustadz Sarwan, enter, ketemu 4 mazhab. Ustadz Sarwan dari Rumah Fikih Jakarta. Ustadz, berdosa nggak kalau suka foto selfie sendiri di medsos? Dulu orang berdoa di depan Ka'bah gini, ini Ka'bahnya nih. Sekarang udah doa. Semuanya direkam sekarang. Berdoa direkam, sholat tahajud pun direkam. Sebelum sholat tahajud pasang tiang kamera dulu. Streaming. Sholli sunnat tahajud. Dulu orang tahajud nengok tempat sujud, nggak nengok kamera. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu selesai salam istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengok berapa like? Oleh sebab itu jangan kau tunjukkan, sedangkan amalmu pun tak kau tunjukkan, apalagi bibirmu. Kau foto bibirnya macam-macam ada. Jangan foto. Na'udzubillah. Dulu ada sempat beberapa tahun yang lalu tren foto sambil menjulurkan lidah. Akhirnya saya buat DFV. Yang menjulurkan lidah itu 2. Pertama anjing kehausan, kedua anjing naik nafsu. Masuk ke dalam. Takut. Kenapa kita ikut-ikutan? Ya bagus, tidak usah kau expose. Na'udzubillah. Saya mau tanya Ustaz, apa hukumnya kalau kita belanja dengan kartu kredit, beli kendaraan atau rumah secara kredit? Karena mau beli cash uangnya belum cukup. Segeralah ke bank Kaltimtara Syariah, CMB Niaga Syariah, Bank Mandiri Syariah. Keluarlah dari riba. Siap? Besok pagi langsung ke Bank Kaltimtara Syariah. Tarik semua uang-uang dari konvensional, alihkan ke syariah. Siap? Tak siap nampaknya. Oleh sebab itu maka amal orang Islam melepaskan diri dari riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba, pakai riba, kendaraan riba, mobil riba, rumah riba, bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Gimana orang kerasukan setan? Begitulah nanti dia di akhirat. Oleh sebab itu, tarik, alihkan ke bank syariah yang sudah mendapatkan fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Ustaz, nonton film Korea apa hukumnya? Semua yang kita tonton akan membangkitkan cinta. Dari cinta muncul keinginan untuk ikut. Itu hukum awal. Pertama, menonton. Kedua, cinta dan suka. Ketiga, mulai ikut-ikutan. Maka jangan heran kalau anak-anak funky sampai lubang telinganya, antingnya, lubang antingnya lebih besar daripada lubang telinganya.
Karena yang dia tonton anak funk. Begitu juga dengan orang yang hobi bertato, suka tonton, suka, akhirnya dia pakai semua tato. Begitu juga dengan Korea. Maka setelah dia tonton, dia pun ingin seperti orang Korea. Maka jarang-jarang orang kita yang dianugerahi kulit macam Korea, tapi dia suka macam orang Korea. Akhirnya banyak orang kita kalau kita lihat wajahnya macam tepung terigu 2 on. Macam semen putih dilemparkan. Oleh gara-gara apa itu? Efek Korea, Korea efek. Oleh sebab itu maka tontonlah sesuatu yang merubah menjadi tuntunan. Mahasiswi-mahasiswi, kamu jurusan apa? Saya jurusan teknik. Cari video-video teknik di YouTube. YouTube teknik. Kamu bagian apa? Kami bagian industri. YouTube itu ilmu yang luar biasa. Tonton, semua ada. Semua ada tentang yang baik-baik, yang buruk-buruk. Maka alihkan. Habis waktu dibuat oleh sinetron Korea ini luar biasa. K-pop Korea. Nanti di akhirat kalian mati dibangkitkan dari kubur, tengok sebelah kanan Korea, oh kiri Korea. Kenapa aku sama orang Korea? Ya karena gak suka dulu sama Korea. Hati-hati. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan siapa yang dia sukai. Kita yang mencintai Nabi Muhammad ini akan dibangkitkan bersama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mahiru bil Quran. Orang yang suka baca Quran, yang suka membaca Quran, menghafal Quran, mencintai qari. Berapa lama kita dengar bacaan Quran tadi hati kita tenang, suka kita. Ma'as-safaratil kiramil bararah. Pandang kanan malaikat, tengok kiri malaikat, pandang depan malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau orang yang cinta kepada Quran dan suka kepada ahlul hamalatul Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibangkitkan bersama para malaikat. Stop sinetron Korea. Assalamualaikum Ustaz, apakah menggelar event konser musik gimana hukumnya menurut Islam? Musik yang mana? Musik mengajak berzina haram, cinta satu malam. Musik mengajak selingkuh haram, selimut tetangga. Musik mengajak kelahi haram, kucing garong. Musik mengajak nggak mau sama perempuan haram, no woman no cry. No woman no cry. Tak ada perempuan, tak ada tangisan. Gak ada perempuan, gak perlu kecewa. Gak ada perempuan, gak ada nangis. Akhirnya kawin sama laki-laki. LGBT, bencong. Na'udzubillah. Dari hamba Allah, bagaimana bersyukur dan bersabar atas kelebihan orang lain dan menerima kekurangan diri sendiri. Jam 11 pas, pertanyaan sudah habis. Pas 90 menit kita bersama. Ditutup nanti dengan doa. Bagaimana kita bisa ikut bersyukur melihat kelebihan orang? Oh ini berat. Kadang kita ngelihat mobil orang baru demam 3 hari. Nengok orang rumah baru sakit kepala kita. Yang paling sakit hati saya Pak Ustadz, rumahnya baru saya tahan, mobilnya baru saya tahan. Saya paling sakit hati waktu nengok bininya baru. Itu memang sakit gigi saya Pak Ustadz. Makanya dalam Islam diajarkan, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang pada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada sendiri-sendiri. Saya senang dengan Bapak Wali Kota Samarinda, walaupun saya tak punya jabatan. Kenapa? Karena dengan beliau jadi wali kota, naiklah harkat martabat kaum muslimin di Samarinda hendaknya. Amin. Saya senang dengan Bapak Kapolres dan Bapak Dandim, karena Pak Kapolres selalu hadir di acara-acara keislaman, sholat berjamaah di masjid, acara tabligh akbar mengamankan. Bahkan tak kami minta, begitu kami minta Pak Ustadz begitu antusias. Alhamdulillah untuk tahun ini Pak Ustadz sejalan antara Pak Kapolres dengan Pak Dandim, keduanya sama-sama pencinta agama, pencinta sholawat, pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya tak punya jabatan, tapi saya ikut senang dengan jabatan yang mereka punya, karena dengan jabatannya, hartanya itu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam doakan, ya Allah, ini ada tetanggaku, rumahnya baru, mobilnya baru, hatiku bukan main sakit, tapi tolong aku ya Allah. Karena kalau kita berdoa, apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mithlu, engkau dapat yang sama seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Jangan doakan yang tak baik. Ini banyak orang malam bangun berdoa, ya Allah matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke agak 6 bulan. Kalau bisa kakinya kena diabetes, potong dua-duanya. Dulu zaman saya kecil TV itu seingat saya ada kakinya kan. Sekarang TV pun tak berkaki, kena diabetes juga. Apa yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, maka kita doakan. Dia dapat punya anak, doakan. Apa
Apa doa orang punya anak? Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahid wa ruziqta birruhu wa balagha asyuddah. Padahal yang nikah duluan kita sudah nikah 10 tahun gak punya anak. Dia nikah Januari, April dapat. Marah, emosi. Kenapa Allah tidak adil? Kenapa dia punya anak? Sama-sama ibu tetangga dekat rumah. Anak sama-sama sekolah, sama-sama kuliah. Tapi tiba-tiba anak dia nikah duluan. Marah, emosi. Orang nanya, itu yang nikah di hotel anak ibu dengan yang temannya dulu. Iya, tapi lebih cantik anak ibu kok dia duluan laku. Yalah, dia pakai pelet. Emosi, marah, fitnah. Kenapa kita tidak merasa senang dengan kesenangan orang lain? Oleh sebab itu maka puncak dari iman adalah merasakan kesenangan orang lain, merasakan kesusahan orang lain. Sama-sama senang namanya tahniah, sama-sama susah namanya takziah. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikut senang melihat kesenangan saudara kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Samarinda, Kalimantan Timur negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Samarinda ya Allah. Wa in kana fil akhirati fa'akhrijhu. Kalau rezeki kami masih tertanam dalam tanah, keluarkan di Kalimantan Timur ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh di ujung mata, dekatkan ke negeri kami ini ya Allah. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami. Wa barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami. Wa barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta yang kau berikan pada kami. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan Republik Indonesia wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan sampai karena dosa kami lalu kau hukum kami dengan menurunkan orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak anak-anak kaum muslimin, selamatkan mereka dari pergaulan bebas virus HIV AIDS, narkoba, selamatkan dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. La tada'lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi, keluar kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaita, lepaskan kami dari hutang piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaita, lepaskan kami dari penyakit, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala raghiban illa anjabta, yang lajang, yang gadis ingin menikah, temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Berikan mereka anak yang soleh, para penghafal Quran ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang keluar dari mulut kami kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.